Saya ingatkan kembali, karena ini zikir penting sekali. Dan coba amalkan teman-teman sekalian, karena keutamanya sangat besar. Ini sudah saya bacakan pada pertemuan yang lalu, di awal kita bahas zikir habis sholat ya. Tapi saya sendiri merasa nggak ada ruginya kita mengulanginya. Mungkin mengingatkan kita kembali kalau kita belum amalkan, atau kalau kita sudah amalkan kita dapat keutamaan majelis ilmunya ya. Perhatikan, saya ambil dari buku Sahih Targhib wa Tarhib ya, tulis oleh Mundhir dan ditelusuri hadisnya oleh Syekh Albani, yaitu hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallam la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kataballahu lahu 10 hasanat wa maha anhu 10 sayyi'at wa rafa'a lahu 10 darajat wa kana yawmahu dhalika kullahu fi hirzin min kulli makruh wa hurisa minasy syaitan wa lam yanbaghi li dhanbin an yudrikahu fi dhalikal yawmi illa syirka billah. Barang siapa yang setelah sholat subuh, tadi kan di buku kita dibaca selepas sholat ya, tapi di sini disebutkan bacanya selepas sholat subuh. Artinya di 5 waktu sholat dianjurkan baca, tapi di sholat subuh ini, dan ada riwayat lain juga menyebutkan asar dan maghrib ya, anjurannya 10 kali. 10 kali. Kalau habis sholat duhur ya, dan isya, ini anjurannya baca sekali-sekali saja. Ya. Nah kalau Anda jaga selepas sholat subuh, selepas sholat asar, selepas sholat maghrib ini, Anda baca 10 kali, perhatikan. Hadis ini dulu menyebutkan tentang masalah subuh dulu ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang selepas sholat subuh, semenjak dia menekuk kedua kakinya. Jadi belum mengubah posisi ya kaki kanan yang masih terlipat jari-jarinya dan kakinya ke atas ya. Gitu. Barang siapa yang selepas sholat subuh, sementara dia masih menekuk kedua kakinya, sebelum dia berbicara sama orang, membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marrat. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, miliknya lah kerajaan, miliknya lah puji-pujian, dia maha hidup dan dia yang menghidupkan dan mematikan, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan 10 kali. Di sini hadis tentang subuh ya. Lalu kata Nabi SAW, kataballahu lahu 10 hasanat, Allah akan catatkan baginya 10 pahala. Wa maha anhu 10 sayyiat, dan akan dihapus darinya 10 dosa. Wa rafa'a lahu 10 darajat, dan akan diangkat untuknya 10 derajat. Wa kana yaumahu dzalika kullahu fi hirzin min kulli makruh. Dan pada hari itu dia akan dijauhkan dari semua yang dia tidak suka. Wa hurisa minasy syaitan, dan diselamatkan dari syaitan. Wa lam yanbaghi li dzambin an yudrikahu fi dzalikal yaumi illa syirka billah. Dan tidak akan ada dosa yang bisa membinasakan dia, menyusahkan hidupnya, menyedihkan dia kecuali syirik kepada Allah. 10 kali. Anda dapat keutamaan pertama, dicatat 10 pahala. Keutamaan kedua, dihapus 10 dosa. Keutamaan ketiga, diangkat 10 derajat. Di keutamaan keempat, dia akan diselamatkan dari semua yang dia benci pada hari itu. Apapun yang membahayakan, dia akan hilang. Yang kelima, dia akan selamat dari syaitan pada hari itu. Yang keenam, tidak ada dosa yang bisa membinasakan dia, menyusahkan hidupnya kecuali syirik kepada Allah. Ya. Ini yang keenam. Yang ketujuh, ada riwayat ditambah. Ya. Tambahan riwayat lain, yaitu wa kana lahu bikulli wahidatin qalaha itqu raqabatin mu'minah. Dan setiap satu kali dia ucapkan, dia mendapatkan seperti membebaskan satu orang hamba sahaya. Kan disuruh baca 10. Berarti dia dapat keutamaan seperti bebasin 10 orang budak. Bagaimana Anda kalau bebasin satu orang budak, selama dia bebas, dia mulai beraktivitas kemana-mana, ya, maka Anda akan panen pahalanya. Karena Anda yang bebasin dia kan. Kasus Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar panen semua pahala Bilal. Karena beliau yang bebaskan, sehingga Bilal bisa luasa beribadah, bisa makan tenang, bisa berumah tangga, dan semua keturunannya kemana-mana gitu. Ya. Karena semuanya jadi bebas, karena kasus pembebasan. Makanya pahalanya sangat besar gitu. Nah kita kalau baca ini teman-teman, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selepas subuh 10 kali, dicatat baginya 10 pahala, dihapus darinya 10 dosa, ya, diangkat 10 derajat, dihilangkan dari semua yang dia benci pada hari itu. Tidak ada yang bisa menimpa masalah buat dia. Kemudian diselamatkan dari syaitan. Itu sudah 5. Yang keenam, dia tidak akan pernah binasa ya, dari dosa apapun kecuali syirik. Yang ketujuh, ya, maaf ini yang ya,
diberikan catatan 10 pahala, dihapuskan 10 dosa, diangkat 10 derajat, diselamatkan dari semua yang dia benci, diselamatkan dari syaitan, dan dia tidak akan binasa kecuali ya, dosa syirik. Yang ketujuh, dan dia akan mendapatkan setiap satu kali ucapan sama pahalanya bebasnya satu budak. Berarti kalau 10 orang budak. Itu sudah 7 keutamaan. Dalam riwayat An-Nasai, tadi kan itu riwayat Abi Dzar ya, radhiyallahu anhu. Sekarang kalau dalam riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berbunyi, "Wa man qalahunna hina yansarifu min salatil asri, u'tiya mithla dzalika fi lailatihi." Dan barang siapa yang mengucapkannya ketika selesai sholat asar, maka dia diberi seperti itu pada malamnya. Barang siapa yang mengucapkannya ketika selesai sholat asar, maka dia diberi seperti itu pada malamnya. Jadi kan subuh kan? Saya sudah bilang tadi, di asar juga. Jadi siapa yang baca ini? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi ingat, sebelum mengubah posisi duduk kaki ya, 10 kali subuh, 10 kali asar di sini ya. Maka sama, diberikan 7 keutamaan tadi. Dicatatkan baginya 10 pahala, dihapuskan darinya 10 dosa, diangkat 10 derajat, diselamatkan dari semua yang dia benci pada hari itu, diselamatkan dari syaitan, diselamatkan dari apapun dosa yang bisa membinasakan dia kecuali syirik kepada Allah. Dan yang ketujuh, seperti dia setiap satu kali ucapan, ini kan 10 kali, mendapatkan pembebasan satu orang budak. Berarti 10 kali sama dengan 10 budak. Nah di sholat asar juga sama tadi disebutkan. Jadi lakukan sama sebelum mengubah posisi kaki ya. Riwayat yang lain, dari hadis Umara bin Shabib As-Sabai radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrat." Sama tadi ya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali ala ithril maghrib. Selepas salat maghrib. Ya. Selepas salat maghrib. Ba'athallahu lahu maslahatan yahfazunahu minasyaitani hatta yusbih. Allah akan utus pasukan bersenjata yang akan menjaganya dari syaitan sampai pagi. Sudah baca habis maghrib. Ini berarti keutamaan yang ke-8. Ya. Tapi ini, karena Nabi SAW sebutkan maghrib, berarti adanya penjagaan pasukan ya, yang akan menjaga dari syaitan di malam hari. Habis maghrib dijaga sampai pagi. Ini keutamaan yang ke-8 tapi hanya didapatkan kalau dibaca habis maghrib ya. Cuma semua keutamaan tadi yang 7 itu bisa didapatkan juga walaupun kita baca habis maghrib di sini ya. Wa kataba lahu biha 10 hasanatin mujibat. Dan Allah memberikan kepada dia 10 pahala yang pasti membawanya masuk ke dalam surga. Jadi ini mirip dengan keutamaan tadi ya. Wa maha anhu 10 sayyiatin mubiqat. Dan Allah akan menghilangkan dari dia 10 dosa yang bisa membinasakan dia. Wa kanat lahu bi'adli 10 raqabatin mu'minat. Dan itu senilai dengan 10 pembebasan 10 orang budak mukminah. Berarti intinya kita baca, teman-teman sekalian, 10 kali habis subuh, sebelum ubah posisi kaki, habis asar dan habis maghrib. Usahakan sebelum ubah posisi kaki. Ya. Kita baca 10 kali. Keutamaan tadi 7 sudah kita sebutkan. Ya. Yaitu dia akan mendapatkan 10 pahala, dihapus 10 dosa, diangkat 10 derajat, ya, kemudian dihilangkan dari segala yang makruh atau dia benci pada hari itu, diselamatkan dari syaitan, kemudian dia juga tidak akan binasa kecuali dari dosa syirik, dan dia juga bisa mendapatkan setiap satu zikirnya seperti bebasnya satu orang budak. Ya. Kemudian ditambah tadi di hadis ini, kalau dia baca habis maghrib, Allah akan datangkan, ini keutamaan yang ke-8, tentara yang akan menjaganya dari syaitan sampai pagi. Gitu kan. Ini keutamaan tambahan, sisanya keutamanya mirip dengan tadi. Ya. Berarti ada 8 buah keutamaan. Ya. Ada hadis yang mulia, saya harap kita bisa Allah mudahkan, Allah berikan taufik untuk mengamalkan teman-teman sekalian. Hadis ini luar biasa gitu. Kata Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qala idza asbaha la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Ya. Siapa yang baca di pagi hari, ya, tapi di sini tidak disebutkan masalah selepas sholat ya, cuma dibaca di pagi hari. Kalau tadi kan dihubungkan dengan sholat 5 waktu ya, subuh, asar dan maghrib. Siapa yang membaca di pagi hari, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, 10 kali. Ya. Kataballahu lahu bihinna 10 hasanat, Allah akan catatkan baginya 10 pahala. Wa maha bihinna 10 sayyi'at, dan Allah akan hapus 10 dosa. Wa rafa'a lahu bihinna 10 derajat, dan Allah akan angkat 10 derajat. Wa kunna lahu idla itaqati arba'ir riqab, dan dia setara dengan bebasin 4 orang budak.
wa kunna lahu harasan min hatta yumsi, dan akan menjadi tameng, penolong bagi dia dari syaitan sampai sore hari. Wa man qalahunna idza shalla al-maghriba dubura salati famithlu dzalika hatta yusbih. Dan siapa yang mengucapkannya selepas salat maghrib, maka dia akan dapatkan keutamaan yang sama gitu, ya. Dalam riwayat lain, wa kunna lahu idla 10 riqab, dan itu akan setara dengan 10 membebaskan 10 orang budak, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, kata Nabi SAW, man qala, ini hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, man qala hina yansarifa min salatil ghadat, siapa yang mengucapkan selepas salat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat. Jadi perhatikan beda lafadznya, ya. Siapa yang mengucapkan selepas salat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamd, sampai sini berhenti dulu. Tadi kan yuhyi wa yumit, kalau ini tidak ada yuhyi wa yumitnya. Langsung biyadihil khair. Di tempat yuhyi wa yumit diganti biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca ini selepas salat subuh, kata Nabi SAW, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamd, berhenti di situ, karena jangan dicampur baur. Kalau tadi kan setelah itu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Kalau sekarang tidak, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair, ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. U'tiya bihinna sab'an, dia akan diberikan 7 manfaat. Jadi saran kami, amalkan teman-teman zikir ini berbeda, berpisah. Anda habis sholat subuh, habis maghrib, habis isya, habis subuh, habis asar, habis maghrib, zikir tadi. La ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Anda akan dapat tadi, sudah kita sebutkan 7 keutamaan yang semuanya sama, tapi kalau habis sholat maghrib dibaca, ada tambahannya, akan dapat tentara yang menjaga sampai pagi, kan gitu. Nah, kemudian kalau riwayat ini, zikirnya adalah yuhyi diganti biyadil khair. Jadi Anda baca la ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu, sampai situ berhenti, lalu Anda ganti yuhyi di zikir awal biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anda baca ini 10 juga, ya. Kalau Anda baca 10 kali ini, akan diberikan 7. Yaitu yang pertama, kataballahu lahu bihinna 10 hasanat. Allah catat lagi baginya 10 pahala. Beda dengan yang tadi, ya. Yang tadi pakai yuhyi, ini pakai biyadil khair. Wa maha anhu bihinna 10 sayyi'at, dan akan dihapus darinya 10 dosa. Wa rafa'a lahu bihinna 10 derajat, dan akan diangkat dia 10 derajat, ya. Wa kunna lahu idla 10 nasamat, dan dia setara dengan membebaskan 10 orang budak, ya, membebaskan 10 jiwa. Wa kunna lahu hifdhan minasyaitan, dan akan menjaga dari syaitan, wa hirzan minal makruh, dan selamat dari semua yang dia benci. Walam yalhaqu fi dzalikal yaumi dzambun illa syirku billah, dan tidak ada yang bisa membinasakan dia kecuali syirik kepada Allah. Wa man qalahunna hina yansarifa min salatil maghrib utiya mithla dzalika lailataha, dan siapa yang baca selepas salat maghrib maka akan diberikan yang sama. Jadi keutamaan-keutamaan tadi yang kita dapatkan di zikir sebelumnya juga didapatkan di sini, ya. Jadi 2 kali. Jangan Anda gabungkan, ya. Jangan Anda bilang la ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit lalu biyadil khair. Ini zikir yang berbeda. Nanti ada sendiri zikir lagi yang kita akan sebutkan, jumlahnya lebih banyak sampai 100 kali, tapi digabungkan dua-dua itu punya keutamaan tersendiri lagi. Jadi Anda usahakan mengejar setiap hadis ini keutamaannya gitu, ya. Jadi Anda baca tadi, ya, yang la ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu sendiri 10 kali. Anda juga baca setelahnya la ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir juga 10 kali. Jadi Anda kejar 2 keutamaannya. Nah, ada hadis yang menyebutkan tentang gabungan yuhyi wa yumiit biyadil khair, ya. Yaitu hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, man qala dubura salatil ghada la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, ada biyadil khair, digabung di sini, ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, tapi jumlahnya 100 marrah. Siapa yang mengucapkan selepas salat subuh la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, qabla an yathniya rijlaihi, sebelum dia menekuk kedua kakinya, maksudnya dia mengubah posisi duduknya. Kana yauma idzin min afdali ahli al-ardi amala, maka dia akan menjadi penduduk bumi, seluruh bumi ini, ya. Dia adalah orang yang terbaik amalnya, ya. Illa man qala mithla ma qala aw zada ala ma qala, kecuali orang yang mengamalkan sama dengan dia atau menambahkan lebih banyak dari zikirnya. Nah, ini saran kami, dipisahkan teman-teman sekalian. Dan semuanya ini ada anjuran untuk
tidak mengubah posisi kaki. Anjurannya seperti itu kurang lebih ya. Baik tadi baca yang 10 kali atau baca yang 100 kali ya. Cuma memang beda lafaz dan ini usahakan semuanya diamalkan gitu. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abdurrahman bin Ghanam dari Nabi sallallahu Nabi SAW bersabda, "Man qala qabla an yansarifa wa yathni rijlaihi min salatil maghribi was subhi," barang siapa yang mengucapkan man qala qabla an yansarif, sebelum dia berdiri meninggalkan tempat salat dan juga mengubah posisi duduknya ya. Di salat maghrib dan subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, kataballahu lahu bi kulli wahidatin 10 hasanat. Yang baca ini sebelum mengubah posisi kakinya 10 kali, maka dia akan mendapatkan 10 pahala, wa maha anhu 10 sayyi'at, dan akan dihapus darinya 10 dosa, wa rafa'a lahu 10 derajat, dan diangkat 10 derajat, wa kanat hirzan minasyaitan, wa kanat hirzan min kulli makruh, dan itu akan menjaganya dari semua yang dia benci, wa hirzan minasyaitonir rajim, dan menyelamatkan dari syaitan yang terkutuk, wa lam yahilla li dzambin an yudrikahu illa syirk, dan tidak ada dosa yang bisa membinasakannya kecuali syirik, wa kana min afdhalin nasi amalan illa rajulan yafdhuluhu wa yaqulu afdhala mimma qala, kecuali orang, dan dia akan menjadi manusia terbaik kecuali ada orang yang melebihi dari apa yang dia kerjakan. Jadi ini zikir yang luar biasa yang harusnya dijaga ya. Nah, kita